Viewers yang ada di rumah, bagaimana kabar Anda? Pasti dong baik ya tentunya, apalagi di petang hari ini ya, di sore hari menjelang petang tentunya kami kembali ya dengan program Smart Community bersama saya RD Sam tentunya. Dan ya sore-sore kayak gini menjelang petang ini paling enak tuh ngeteh ya, ngumpul bareng keluarga ya sambil ya ngemil-ngemil sesuatu ya kayak gitu ya. Dan seperti biasa ya ini pekan keberapa ya di bulan Januari ya? Ayo pekan keberapa nih? Tiba-tiba nggak inget ya karena ini udah tanggal 8 Januari ya, Rabu tentunya setelah kita libur selama 2 pekan karena ada tanggal merah ya, kita kembali tentunya bersama Smart Community untuk Smart Listeners dan Viewers yang ada di rumah. Dan seperti biasa saya tidak sendiri di sini ya, di studio kita. Kita sudah kedatangan salah satu komunitas yang keren abis ya, yang ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar. Kalau gitu kita langsung saja ya, lihat-lihat nih. Wih, ini cowok semua ya. Cowok semua ya. Komunitasnya itu adalah You Ngaji Makassar. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk You Ngaji Makassar. Dan kalau kita berbicara mengenai komunitas You Ngaji Makassar ini, tapi sebelum kita lebih jauh kayaknya ya, kita harus kenalan dulu nih, wajib nih kenalan. Kali aja Smart Listeners atau viewers yang ada di rumah ini pada kenal nih semua, atau mungkin salah satu atau dua atau tiga di antaranya ya, seperti itu. Mungkin mukanya nggak asing ya, mungkin tetangga kali ya, atau jangan-jangan serumah ya. Yang tahu-taunya nongol ya di YouTube Smart FM Makassar ya, kita nggak tahu nih ya. Oke, kalau gitu daripada penasaran, sebelum kita lebih jauh mengulik You Ngaji Makassar itu apa dan seperti apa, kita kayaknya pengen kenalan dulu deh ya, teman-teman dari You Ngaji Makassar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bikhair? Alhamdulillah. Ini pagi dong ya, sampai lupa nih ya. Oke, gimana kabarnya teman-teman You Ngaji Makassar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik ya. Madecing ya. Madecing. Baji-baji ji. Ini senang banget ya, di tengah-tengah pemuda-pemuda ya yang tentunya akan sangat menginspirasi sebentar ketika mereka kita pancing nih buat ngobrol ya, karena nama komunitasnya aja You Ngaji Makassar. Baik, keren. Oke, baik. Seperti janji saya, Smart Listeners dan Viewers yang ada di rumah, saya akan mengenalkan satu persatu ya teman-teman dari komunitas You Ngaji Makassar. Saya pengen dari ujung sana dulu deh. Oke. Oke, boleh kenalin namanya siapa ya, kemudian tinggal di mana ya, kemudian angkatan berapa di You Ngaji Makassar ya, maksudnya gabung sejak kapan ya. Oke, iya silahkan. Baik. Hobi juga. Iya, oke silahkan. Berat. Bismillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Renandi. Saya tinggalnya itu di Daya, dekat-dekat Jalan Parumpal, Pasar Daya. Asik. Kalau angkatan baru-baru sih, baru 3 tahun lah. Tahun berapa tuh? Tahun 2022. 2022. Itu sudah baru resmi jadi anggota tim You Ngaji. Kalau ikut-ikut kajian itu dari 2021 gitu. Oke, baik. Nah, hobinya apa? Kalau hobinya sih lebih ke volley ya. Olahraganya volley. Pak Pantasan ya, ini tinggi ya, keren ya. Bisa jadi pemain basket juga ya. Bisa. Tadi nama panggilannya siapa? Panggilannya Reza. Reza. Oke, Reza. Selamat datang Reza ya. Oke, selanjutnya silakan. Kenalin diri, kemudian tinggal di mana, kemudian angkatan berapa di You Ngaji Makassar, dan hobinya apa sih? Iya, Bismillah. Perkenalkan, saya Nabil. Terus tinggal di mana ya? Kalau tinggal, kok nanya sama saya sih? Tinggal di mana? Iya. Jadi kalau tinggal itu di BTP ya, dekat-dekat daerah Sudiang. Oke. Warga Sudiang. Terus sejak kapan masuk di You Ngaji? Kalau gabung di You Ngaji sebenarnya kalau aktif mudah mulai ngikut itu di ini sih. Awal-awal setelah pandemi. Pandemi itu kan sekitar 2020, 2021 lah kurang lebih. Cuman aktif sebagai ya panitia, bantu-bantu di tim You Ngaji itu tahun lalu. Oke. Di 2023
2024 ya. Oh, baru-baru ya? Baru. Baru. Oke, hobinya apa? Hobi main game. Oh, main game. Nama panggilannya siapa tadi? Nabil. Nabil, Reza Nabil. Selamat datang Nabil. Oke, next. Udah dapat poinnya? Dapat. Oke, silakan. Ustadz, silakan. Iya ya, benar ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ridwan, panggil Ridwan aja. Oke. Masuk yuk ngaji itu Tinggal di mana dulu? Tinggal di mana Iya. dulu? Tinggal Sorry, di mana dulu maaf. nih? Tinggal di Goa. Aha. Goa yang melewati Muncong Loe tentang Patalasang. Ah. Oke. Pacelekang sih sebenarnya. Oke, Pacelekang. Namanya di situ. Dusun Pacelekang. Desa. Desa Pacelekang. Oke. Desa Pacelekang. Mhm. Masuk di Yuk Ngaji Makassar itu Sejak 2018. Awal kegiatan Yuk Ngaji Makassar itu pertama kali setelah sempat vakum dari 2015. 2018 itu buat kegiatan pertama lagi di warung abnormal Andi Jema, walaupun sekarang sudah nggak ada. Oke. Jadi awal masuk gabung di Yuk Ngaji di saat itu. Itu kalau angkatannya itu disebut tahunnya atau angkatannya? Pada saat itu kita belum ada angkatan. Nggak pakai angkatan. Baru mau membuat angkatan. Oke, baik. Oke, hobi? Hobi main badminton. Oke. Kalau ngajak mini soccer boleh, futsal boleh. Asik. Gitu. Oke. Ngajak makan juga boleh. Ngajak makan juga boleh. Nah, panggilannya siapa tadi? Ridwan. Ridwan. Siap. Oke, Ridwan. Oke, selanjutnya next. Oke, sepertinya ada pergantian pemain, silakan. Oke, silakan. Saya. Iya. Ya, Cek nada dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Irwan, tinggal di Sudiang ya. Oh. Yang tadi disinggung-singgung terus. Ini butuh paspor nggak sih atau visa buat Iya. ke Sudiang? Oke. Apa lagi ya? Ayo, apa ya? Tahunnya ya? Tahun dulu atau tak boleh sejak kapan nih gabung gitu di Yuk Ngaji Makassar? Ya, jadi gabung sebenarnya sih saya yang coba memulai kembali mengaktifkan Yuk Ngaji Makassar gitu. Gitu. Oke, itu tahun berapa tuh? Itu 2018 gitu. Oh, berarti sebelum tahun 2018 itu udah ada Yuk Ngaji Udah Makassar? ada pas memang kegiatan perdana kan 2015 itu di beberapa kota gitu kan. Nanti termasuk Makassar. Ada 5 kota itu Yuk Ngaji Makassar termasuk. Nah, cuman semenjak 2016 itu vakum sampai 2018. Statementnya disimpan dulu ya. kita simpan dulu nih Iya. buat entar gitu ya. Oke, hobinya apa nih Irwan? Ini panggilnya akhi ya. Iya, bebas. Brother, ya. Bebas ya, Ustadz. Ya. Jangan juga. Berat ya. Iya. Suhu ya, soalnya entrepreneur. Oke, lanjut. Hobinya apa nih? Ya, kalau hobi renang sih gitu. Masya Allah, renang. Serius? Ah, ah. Selain renang apa lagi? Banyak-banyak gitu. Banyak-banyak. Oke, selamat datang ya, Bung Irwan ya. Selanjutnya. Oke, bismillah. Nama saya langsung saja di. Iya boleh, silakan. Kita udah live nih. Butuh sambutan. Nama saya Haidir ya. Kalau teman-teman biasa panggil Dir. Dir. Ya, belakangnya saja. Direktur utama. Iya, bisa jadi ya. Bisa jadi. Kalau tinggal di Antang, di ujungnya paling ujung dekat Samata. Oke. Iya. Kalau gabung di Ngaji Sejak sama-sama Kak Ridwan tadi. Tahun 2018 itu pas awal-awal setelah event di pertama di Abnormal itu malamnya baru diajak gabung jadi tim konten. Tim konten ya. Iya. Keren. Hobinya apa sih? Kalau hobi banyak sebenarnya Kak. Iya, saya suka olahraga sama konten gitu. Oke. Ya. Kalau olahraga banyak jadi tidak usah disebutkan. Oke. Jadi suka berbagai macam olahraga.
olahraga dan konten. Iya, Oke, betul. berarti ini salah satu tim kreatif ya, tim editing dan konten dan sebagainya. Iya. Oke, hai Dir, selamat datang ya. Kalau gitu kita langsung ke pojok lagi di corner sana di ujung ya. Selamat datang pendatang baru ya. Iya, halo Kak. Oke, halo, selamat sore. Sore, Kak. Ya, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah luar Alhamdulillah. biasa. Allah Baik, Akbar. selamat datang ya. Selamat datang di Smart FM ya, di program Smart Community. Siap. Boleh kenalin nggak namanya siapa? Kemudian tinggal di mana sih? Kemudian nih, apa sih yang ketiga tadi? Aduh, saya lupa. Hobi, Bukan. Bukan status. hobi. Sejak kapan masuk di Yung Ngaji dan kemudian hobinya apa? Oke. Baik, terima kasih. Halo teman-teman semuanya yang ada di Dimanapun menyaksikan Anda online berada. ya. YouTube ya. Oke. Perkenalkan nama saya Randy. Mhm. Tinggalnya di Samatah, Oke. Goa. Oke. Kemudian sejak kapan nih masuk di Yung Ngaji Makassar? 2022 Januari. 2020. Soalnya kenal Januari. Yung Ngaji itu sudah lama. Ahaha. 2020 Mhm. teman gitu kan. Join di Yung Ngaji kegiatan-kegiatan eventnya. Mhm. Tapi saya mulai bergabung itu sejak tahun 2022. Oke. Kelas yang dibuat oleh Yung Ngaji itu namanya Kreatif Digital Room, semacam kelas kreatif Wow, gitu. keren. Oke. Hobinya? Hobinya sebenarnya karena saya ekstrovert, saya suka ngepop K-pop? senyuman saya. Itu kan keluar kan. Hobinya apa sih? Hobinya ya salah satu nonton pasti, healing. Aha. Banyak lah suka apa ya, jalan-jalan lah. Hangout, Hangout, lebih suka Oke, hangout. hang- Makanya kalau di Yung Ngaji itu saya paling suka kalau ada hangoutnya. Oh gitu ya. Oke, keren. Tadi siapa nama panggilannya? Randy. Randy, tepuk tangan dulu dong Randy untuk kita Kim. semua ya. Oke, baik ya, kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Tentunya kita bakalan menggali ya, seperti apa sih Yung Ngaji itu? Apa sih Yung Ngaji itu? Oke, ada yang bisa jawab sebetulnya Yung Ngaji Makassar itu apa sih? Dan sejak Silakan. kapan berdiri? Kalau ini nasional, sejak kapan itu berdiri? Dan di Makassar itu sejak kapan? Ada yang mau raise hand? Angkat Iya. tangan, siapa? Tidak ada yang paling pantas selain daripada koordinator. Oke, Betul, Haidir betul. atau Irwan ya. Ini saya panggilnya apa sih? Brother, akhi atau Bapak Ketua atau apa sih? Oke, silakan. Bang Irwan, silakan. Ya, kalau secara nasional itu kan tahun 2015 berdirinya gitu. Oke. Jadi ada ustadz-ustadz kita yang memang nge-create ini sebagai komunitas gitu. Dan memang tujuannya untuk menghimpun si anak-anak muda ya yang punya apa namanya? Ya punya apa ya? Bisa dibilang kan anak muda kreativitasnya tinggi gitu kan. Nah, kita coba rangkul mereka bagaimana untuk bisa terlibat dalam komunitas ini untuk berbuat kebaikan dengan apa yang mereka bisa gitu. Jadi, Dan ini secara nasional ini udah sejak tahun 2015. ya. Nah, kalau untuk masuknya di Makassar nih, ini tahun berapa dan awal mulanya dipelopori oleh siapa gitu? Iya, jadi masuk di Makassar itu kan saya tidak terlibat ya di Oke. awal itu. Oke. Saya tidak terlibat. Itu kegiatan perdana kalau tidak salah ingat itu 2016 di Geraha Pena gitu di gedung sana. Nah, itu kegiatan perdana dari teman-teman Yuk Ngaji ID ya, dari pusat itu Indonesia datang. ya, Nah, ID ya. Oke, Yuk Ngaji nasional. ID itu datang untuk buat event perdana di Makassar. Oke. gitu. Dan memang saat itu yang koordinator di awal itu ada namanya Kak Ilham. Tuh, Kak Ilham, beliau, dan memang karena kesibukan beliau sehingga mungkin agak tidak aktif gitu ya, tidak terlalu aktif. Dan semenjak itu ada masa kosong ya, kayaknya tidak ada kegiatan event. Dan memang saat itu saya diajak oleh Kak Adi, diajak oleh Kak Adi Wijaya untuk bagaimana nih kita kan melihat kondisi anak muda sekarang Makassar ya, yang memang banyak tantangan lah gitu, bisa dikatakan banyak tantangan lah. Jadi kemudian kita lihat problem itu ya, bahasanya kita biasa karena kegaulannya kita gitu. Kegalau apa kegaulan? Kegalauan. Kegalauan. Oke. Anak-anak muda yang mungkin semakin hari semakin ya bingung dengan jati dirinya ya, seperti itu. Seperti itu. Jadi oleh sebab itu ya kita coba nih bagaimana kita kan Kak Adi memang beliau seorang
trainer juga saat itu ya, sudah menjadi trainer nasional, tokoh juga. Kemudian alhamdulillah ya saya belum apa-apa lah gitu. Tapi banyak kenalan gitu ya. Jadi kita coba kerjasama gitu ya. Gimana nih untuk membangunkan nih jiwa pemuda muslim lah gitu ya di Makassar, seperti itu. Dan kita coba cari nih apakah kita create komunitas baru atau bagaimana gitu. Dan akhirnya ya kita lihat ini ada Yung Aji gitu kan. Yung Aji Makassar tidak aktif ya, dan sangat disayangkan karena circle-nya kan luar biasa gitu ya. Sudah punya relasi lah, sudah punya iklim gitu ya, sudah punya wadah yang bisa kita manfaatkan gitu. Ya seperti itu. Jadi saat itu ya sudah saya panggil, ada Ustadz Heri pada saat itu ya, kami bertiga coba yuk kita bareng-bareng ya meeting bareng-bareng itu masih ingat di Masjid Nur Miyazaki, dia ada di Jalan Racing ya, dekat-dekat situlah. Saya meeting itu di malam itu ya bertiga, saya ajak juga ketua yang sebelumnya gitu ya, Kak Ilham ya, kita meeting berempat, bagaimana nih Yung Aji gitu kan. Maksudnya kita mau mendengar dulu gitu kan, seperti apa Yung Aji gitu kan dari Ustaz Ilham. Nah itu kita lihat, kita dengar ininya, dan akhirnya kan kita menawarkan, kita mau mengaktifkan gitu ya. Mungkin ataukah kita mensupport Kak Ilham ya, seperti itu. Dan di malam itu ya akhirnya ya sudah, kita insyaallah kita akan aktifkan Yung Aji gitu. Jadi kemudian ya di situ langsung diberikan amanah ke saya gitu. Jadi ini Yung Aji Makassar ini termasuk nasional adalah wadah bagi pemuda, atau jangan-jangan ada pemudi juga ya? Ada pemuda-pemudi ya, pemudinya lebih banyak gitu. Lebih banyak pemuda-pemudi muslim seperti itu. Makanya nggak kami ajak ke sini, takutnya penuh gini. Jadi ini memang sebagai wadah ya, epicentrum bagaimana kemudian bisa menggalakkan atau beraktualisasi diri, tapi dengan fondasi yang baik ya, dengan arahan-arahan yang tepat, kemudian bagaimana bisa bersilaturahmi satu sama lain, dan yang paling terpenting adalah mempelajari hal-hal memang yang sangat fundamental dalam dunia Islam. Jadi tetap gaul, tetap kreatif, tapi tetap Islami juga. Iya, benar. Oke, terima kasih Bang Irwan. Oke, baik, saya pengen ke sini lagi deh. Oke. Alasannya masuk Yung Aji Makassar apa sih? Kenapa masuk di Yung Aji Makassar nih, dan apa perasaannya, apa yang berubah dari diri Anda gitu? Oke, baik. Jadi di 2022 pada saat itu kan sudah tidak ada kegiatan kampus. Jadi maksudnya udah semester akhir nih. Karena sering cari komunitas-komunitasnya kegiatan-kegiatan dakwah. Dulu kan di kampus ada kegiatan-kegiatan dakwah, aktivitas dakwah, biasa kita LDK gitu kan. Setelah keluar kan jadi demisioner. Udah nggak menjabat gitu kan, kayak ada keresahan tersendiri. Kayak gimana ya? Kayak ada kurang gitu kalau nggak ini, kayak kalau ngumpul sama kayak anak-anak hijrah beda sendiri, kayak vibes-nya gitu, kayak ya bisa jadi baik juga lah. Misalkan sini kan kayak agak-agak lain karena kan kayak maksudnya gini berbeda. Iya, karena kayak kesukaan kayak nonton apa dan lain sebagainya, kayak suka kayak ya budaya Korea kayak apa gitu kan, kayak tentang K-pop gitu. Jadi nemu salah satu trainer di Yung Aji pusat gitu kan. Wah, konten-kontennya relate dengan apa yang saya lakukan gitu. Tapi dibalut dengan packaging dengan hal yang Islami. Betul gitu, kayak menarik gitu kan, tertarik sehingga kepoin Yung Aji ikut di regional Yung Aji Makassar di situ, karena kan satu naungan gitu. Jadi ikutlah kegiatan-kegiatannya. Wah, luar biasa. Artinya kayak kalau sama anak muda terus masuk di Yung Aji juga, itu Yung Aji Makassar. Ya kayak bercanda-bercanda juga, kayak nggak kaku lah istilahnya, kayak ya walaupun selama ini stereotipnya ya, atau stigmanya bahwa dakwah itu kaku, kolot, dakwah sebenarnya itu tidak seperti yang tapi kita tidak seperti itu ya. Karena gimana enggak ya, Yung Aji ini komposisinya Gen Z semua ya rata-rata ya. Milenial kayak Gen Z ya. Kalau mati lampu Gen Z. Oke, kayak gitu ya. Jadi perubahannya ada. Iya, jadi kayak kita hijrah, maksudnya kita mempelajari Islam, kayak artinya kayak anak-anak muda kayak tetap gitu, maksudnya kayak tidak kaku atau bagaimana, kayak sesuai dengan ini, artinya dikemas dengan kreatif, mengikuti gitu. perkembangan zaman. Iya betul, update lah gitu. Keren nih. Oke, selanjutnya
kenapa masuk di Yung Ngaji Makassar? Siapa tahu mungkin ada tuh lembaga-lembaga yang lain yang mungkin sama kece-nya gitu, tapi alasannya milih Yung Ngaji Makassar apa, dan apa yang dirasakan sekarang perubahannya? Awalnya coba-coba. Ya, awalnya coba-coba. Oke, baik. Ya, kalau di awal-awal dulu ya mungkin ya, karena dari pengalaman dulu juga sebenarnya sudah dari lingkungan udah Islami juga maksudnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Aha. Hanya saja, nah ini problematikanya itu di sini. Kalau saya dulu itu kan sebenarnya dari SMA ya, dari SMA atau selalu SMK ya. Oke. Sama teman itu kita itu suka ke kajian-kajian aja gitu. Oke. Itu kalau misalnya kalau udah punya ini kesadaran harus belajar Islam dan sebagainya, hanya saja ini kita ke kajian tapi habis itu pulang, tunggu lagi kajian yang selanjutnya dan sebagainya. Nah itu kan kadang kayak bikin kadang nggak semangat lagi untuk belajar Islam. Mungkin karena dirasa di awal di lembaga yang lain, ya kan, pengalamannya bahwa itu terasa sangat mainstream ya. Ya, Jadi kurang lebih ada gini. tingkat kejenuhan sebagai Ya, anak betul. muda ya yang masih sangat labil ya. Betul kan? Ya, Seperti itu. Kan lagi semangat gitu kan. Betul. Baru belajar. Dan sebagainya. ternyata nemu yang ternyata ini kok menarik ya, seru ya. Nah, Ya ini modern ya. Ini kok gaul ya, kayak gitu ya. Betul kan. Mhm. Di Yung Ngaji kan sering powerfulnya tuh di membersamai teman-teman itu. Oke. Sering bareng dan sebagainya. Bukan cuma sekedar kajian tapi suka ditemanin gitu. Bukan cuma di kajian tapi sering hangout ya, kayak tadi sempat Oke. di-mention ya. Hangout, main bareng itu kan kita sering banget di situ. Oke. Nah, itu yang Tapi saya penasaran seperti apa sih hangout barengnya yuk anak-anak Yung Ngaji Waduh. Makassar ya. Oke, tapi ntar itu dijawab, boleh lanjutkan lagi. Nah, dari situ Mhm. kenal lah Yung Ngaji dan sebagainya, dikenalin sama ustadz-ustadznya juga. Belajar dari situ. Akhirnya ya karena senang, kalau saya ya karena senangnya itu nongkrong. Jadi Yung Ngaji itu tempat yang cocok untuk saya suka nongkrong gitu. Jadi Ini agak-agak agak-agak mind blowing ya. Mungkin untuk smart listeners pasti butuh meluruskan ya. Yung Ngaji Makassar, terus konteksnya nongkrong. nah, Kayak gimana tuh ya? Ya. Tapi ntar dijawab. Oke. Ya, kayak gitu. Ya, silahkan selanjutnya. Alasannya masih Yung Ngaji Makassar nih ya. Dan apa perubahan apa yang dirasakan saat ini? Kalau alasannya saya temukan circle yang bisa sama-sama dalam sebuah komunitas dan memang circle yang positif kalau menurut saya, karena selama ini saya tidak pernah dapatkan komunitas yang seperti ini, karena jarang kita dapat komunitas yang memang untuk anak muda. Untuk anak muda, jadi sangat membantu untuk kalau mungkin dulu yang masih muda ya juga ya sebenarnya, walaupun sampai sekarang masih muda. Iya. Nah, apa yang membedakan Yung Ngaji Makassar dengan lembaga-lembaga yang lain yang sejenis? Kalau di Yung Ngaji Makassar saya asik gitu, karena Asiknya gimana? Asiknya itu orang-orangnya itu ya ada yang lucu-lucu juga, ada juga yang Yang apa nih? Yang apa? Yang nggak apa-apa. Ada yang ya, apa? Yang bisa stand up kayak gitu ya? stand up ada, Banyak ya? nyanyi Seru bisa, gitu. banyak Ah, banyak Teman yang bakat-bakatnya. seru gitu. Oke, Banyak bakat-bakatnya. Oke. Kita gabung di Oke. sini di komunitas, dan bakat-bakat itu kita pakai untuk dakwah di komunitas Yung Ngaji. Oke. Jadi banyak Banyak. talent ya, banyak Banyak talent di talent. dalam ya. Iya. Itu yang kemudian menjadi daya tarik ya, terutama bagi generasi yang untuk gabung. Ini kok seru ya, tidak mainstream ya. Seperti kalau misalnya yang pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa dakwah itu identik dengan yang saya tadi katakan bahwa ngebosenin kayak Iya. begitu, monoton kayak gitu. Tidak ada hal yang memacu kita buat datang lagi. Ini kok banyak ya faktor-faktor yang membuat kita bisa datang kayak Iya. gitu ya. Oke. Terus perubahannya apa sih? Perubahannya Jadi bisa lawak juga. Jadi bisa lawak juga. bisa. Oke, apa lagi itu? Perubahannya karena di sini untuk nyerap ilmunya itu lebih gampang, Oke. lebih mudah. Mhm. Nggak yang kalau mungkin kita ke
ndak menjelekkan yang kajian-kajian di masjid atau apa. Kita tuh di sini terima ilmunya santai, tapi bisa ngopi-ngopi, bisa ngopi-ngopi, ngeteh gitu ngeteh. ya. Jadi Nge-pave. Iya nggak sih? jadi lebih gampang menurut saya, karena ndak ada yang kaku-kaku yang kita rasa. Semuanya dibawa happy, kayak tadi juga ada yang Korea dikemas dalam bentuk yang menarik. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya kita ke koordinator nih. Koordinator dulu. gitu. Koordinator dulu nih. Kenapa kemudian tertarik dengan Yuk Ngaji Makassar, dan perubahan apa sih yang dirasakan sejauh ini? Ya, jadi kan tadi sempat di-spill ya bahwa itu dari rasa kegalauan gitu kan. Rasa Kegalauan yang kegalauan. kita lihat kondisi, karena memang tadi seperti mungkin Mas Randy gitu ya. Jadi saya juga termasuk kalau dibilang waktu mahasiswa itu termasuk jadi aktivis juga gitu. Ya, banyak lembaga. Bukan yang suka stop-stopin mobil yang gede itu ya? Bukan. Bukan ya? Hampir. Ya, bukan ya? Karena ikut lembaga internal, eksternal ya, komunitas juga banyak gitu. Jadi selepas kuliah jadi berusaha untuk cari aktivitas yang memang ya bagaimana bisa memberikan manfaat lah buat banyak orang gitu. Jadi saya melihat banyak teman-teman juga yang memang sebenarnya ada daya tariknya mau belajar. Cuman kan biasa ada orang mau belajar agama, dia agak sungkan mau belajar kalau langsung ke masjid gitu ya. Mungkin agak ilfil gitu ya. Wah, ini semua ustadz semua sudah pakainya ini. Kalau kita mau ikut kayak gimana gitu kan. Artinya masih ada stereotip seperti itu, bahwa untuk belajar agama itu harus kaku, harus formal, harus memang sangat siap gitu ya. Makanya setelah melihat ini komunitas, saya lihat ini bagus nih Yuk Ngaji gitu ya. Jadi kita coba saya berusaha untuk bagaimana bisa cari caranya bagaimana untuk tembus gitu ya, untuk komunikasi bagaimana Yuk Ngaji gitu kan. Jadi saya lihat ya memang komunitasnya cukup menarik gitu. Jadi memang fokus dakwanya memang beda gitu. Jadi kan makanya kan dalam dakwah juga ada bagi-baginya ya. Bagi-bagi, mungkin ada yang mungkin sudah level ulama ya, mungkin beda santri-santrinya ya. Kita coba berusaha menggait anak-anak muda yang memang betul-betul istilahnya baru mau hijrah gitu. Ya, baru mau berubah ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan ini ya tema kita, bahwa hijrahmu, hijrahku, hijrah kita ya, seperti itu. Tahun 2025 dan ini memang ya agak ini ya temanya. Ya, jadi memang ya seperti itu sebenarnya Yuk Ngaji sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman yang mau hijrah ya jadi kan kita tantangannya kan sebenarnya ketika kita hijrah itu bagaimana kita bisa konsisten gitu ya. Nah, masalahnya di situ istiqomah ya. Istiqomahnya, konsistennya. Kalau bahasa kerennya istiqomah. Asik. Bahasa Islaminya gitu. Dan alhamdulillah dengan adanya komunitas Yuk Ngaji ini menjadi wadah buat kita saling support gitu ya. Menguatkan juga ya. Gitu. Jadi kan kalau istilahnya kalau kita hijrah sendiri itu kan berat gitu ya. Ya cukup. Lebih gampang kembalinya ya, kembali ke awal mode asal ya dibanding kalau misalnya rame-rame. Ada kemungkinan akan bisa kembali kan. Nah, kalau kita bareng-bareng ya ada teman-teman yang saling menguatkan gitu ya. Ketika ada masalah yang mungkin tidak bisa kita pecahkan ya teman-teman bisa solusikan bareng-bareng gitu. Ya. Wah, keren ya. Jadi memang berangkat dari sebuah keresahan. Dan alhamdulillah keresahan, kegalauan, dan alhamdulillah kalau dikatakan perubahan ya pasti banyak lah ya. Karena punya impact yang sangat besar buat anak-anak muda Sulawesi Selatan, khususnya Kota Makassar seperti itu. Oke, thank you. Syukran. Baik, selanjutnya nih raja terakhir. Ya, selanjutnya kenapa masuk di Yuk Ngaji Makassar dan perubahan apa sih? Iya, oke. Saya bukan coba-coba. Mungkin agak sedikit beda ya dari teman-teman yang lain. Kalau saya itu tidak tahu ada Yuk Ngaji Makassar. Yang pertama itu saya masuk karena yang pertama saya tahu Ustadz radikal nomor 2 di Indonesia ya. Saya suka dengan gaya bicaranya beliau ya. Ternyata beliau bangun komunitas yang namanya Yuk Ngaji.
Boleh saya mention? Nggak Ustadz apa-apa. Felix? Iya betul. Oke. Ya saya suka dengan gaya dakwahnya beliau, penyampaiannya. Ternyata beliau itu punya komunitas yang namanya Yuk Ngaji gitu. Nah, terus ternyata di tahun 2018 kemarin itu ada event Yuk Ngaji. Itu saya masih jadi peserta di situ. Di event itu. Oke. Di event perdana ya. Kenapa saya masuk? Saya itu cuma dipanggil. Dipanggil sebagai tim konten sama Kak Heri ya. Kak Heri karena kan masih awal-awal Yuk Ngaji kan butuh tim ya. Butuh tim yang buat desain, buat video. Sesuai dengan job desk-nya masing-masing ya, seperti itu ya. Bukan kayak job desk masing-masing. Oh bukan. semua job desk diambil. Merangkap. Iya, semua. Bahkan merangkap malah ya. Iya, saat itu kan bahkan Masya Allah. belum ada desainer, belum ada fotografer, videografer, semuanya dilibas. Semua dilibas. Jadi saya gabung karena yang diajak sama Kak Heri karena kan sering saya sama dengan beliau. Oke. Jadi masuk ke situ dia ngaji. Makin kesini ternyata makin kesana deh ini. Makin seru ya. Iya, ternyata makin candu gitu ya. Iya bagus, Oke. bagus komunitasnya. Banyak hal-hal yang baru saya temukan. Kemudian orang-orangnya juga random ya. Betul ya, betul ya random. Walaupun komunitas hijrah tapi random. Iya ya. betul Kak. Oke, Dan oke. itu sebenarnya kayak mau kita bangun. Ada yang bisa hip hop, ada yang bisa. Hip hop kayaknya belum ya. Kita perlu cari. Oh, masih mencari. Enggak. Allahu Akbar. Ya seperti tadi dikatakan bahwa di ngaji ini kita mau bangun stigma bahwa belajar Islam itu tidak kaku. Iya. Betul. Mempelajari Islam itu bisa dengan cara-cara yang fun, yang santai, Yang intinya yang anti mainstream. iya ya? betul. Seperti Iya. itu. Jadi stigma buruk masyarakat, apalagi anak muda kan tentang hijrah, dakwah dan sebagainya itu kan masih berat bagi mereka. Jadi kita mau semakin kesini saya tahu bahwa Yuk Ngaji itu pengen memudahkan anak muda supaya bisa menerima Islam dengan baik gitu. Padahal memang sebetulnya esensinya bahwa dakwah itu kan menyiarkan syiar ya, seperti itu. Seperti sekarang kita ini syiaran ya. Iya, serius, ini bukan bercanda ya. Ya, tapi memang esensinya adalah menyebarkan hal-hal yang baik ya, seperti itu. Betul, Dan Kak. itu sudah dianggap sebagai dakwah. Dan tidak mesti jadi ustadz kan? Betul, di sini Betul. tidak ada yang ustadz. makanya kalau teman-teman itu, makanya teman-teman itu kalau panggil Masya ustadz Allah. itu kayak, berat banget ini berat ya, berat sekali Oke. panggil ustadz. Oke, thank you. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Saya percaya bahwa teman-teman di sini sudah melalui banyak tahapan, kemudian banyak event-event yang ada di Yuk Ngaji Makassar. Nah, kesini lagi deh. Saya pengen tanya, kamu di selama gabung atau join di Yuk Ngaji Makassar ini paling suka event program kerja apa gitu yang ada di Yuk Ngaji Makassar? Dan apa alasannya? Iya. Oke. Saya itu suka dua sejauh Apa ini. tuh? Dua program yang paling Bukan 5? Dua cukup. Dua. Oh, kirain Kalau- satu cukup. Kalau di bawahnya itu banyak ya. Oke. Yang pertama itu ada event yang baru-baru kita adakan kemarin di tahun 2024. Apa tuh? Itu Itiba ini. Oke. Ini saya pakai bajunya juga. Masya Iya. Allah. Iya. Saya pakai bajunya. Yang kedua? Ya, yang kedua itu program unggulan kita. Apa Sebuah kelas yang kita bangun untuk teman-teman itu bisa belajar Islam dengan cara yang fun dan terstruktur. Nama programnya? Nama programnya apa? Programnya K ya, kelas K. eksekutif Yuk Ngaji. Dan ini sudah 7 angkatan ya. 7 angkatan Oke. sampai saat ini. Alasannya kenapa suka dua program ini? Iya, yang pertama karena Itiba itu memang konsep yang diberikan itu memang baru. Itu kalau kita lihat memang kayak konser, tapi pembahasan ini tentang bagaimana kita bisa mencontohi Rasul. Itu dikemas dengan cara yang luar biasa sekali dan bahkan mungkin kalau kita mau buat itu agak sulit. Ya, tapi teman-teman pusat itu buat acara ini dengan cara yang luar biasa. Makanya itu sangat berkesan sekali bagi saya. Oke. angkatan Berarti ada gamesnya kemarin. juga, ada bond seperti itu.
Atau paling tidak ice breaking seperti itu ya di Iya. kegiatan-kegiatan. Kalau di Ki ya baru itu kita buat ada gamesnya. Kalau di Itiba kemarin memang full event saja. full event Ah, saja. iya. Oke. Kalau di Ki memang kenapa saya suka karena materinya itu terstruktur Mhm. dan kita memang buat visualnya itu lebih baik. Mhm. Kemudian ada gamesnya, outboundnya, ada juga kita ada namanya hangout pekanan, Asik. ya pendampingan, ya gitu dan seterusnya. Oke, terima kasih ya. Hmm. Ini kita di sini berwarna-warni ya, tapi kebanyakan hitam ya. Asik. Oke, selanjutnya nih, Bang Irwan. Walaupun selaku koordinator saya pasti tetap akan nanya ya, program kerja atau event yang paling disukai dari sekian banyaknya event atau acara atau program kerja yang ada di Yungaji, dan alasannya apa nih? Kenapa suka? Ya. Berapa? Ini kan tadi 2. Boleh, terserah. Mau berapa aja. 10. Ya, jadi setiap program dari Yungaji insya Allah semuanya spesial gitu ya. Mhm. Jadi karena kan memang tujuannya untuk bagaimana Tapi itu. kalau Dan disuruh kalau milih, disuruh the milih, most Ya kalau untuk satu atau dua. program lebih spesifik ke pembinaan gitu ya. Mhm. Nah, itu betul tadi yang disampaikan oleh Haidir gitu, itu Mhm. memang key gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya itu kayak level up juga ya dari pembinaan kita. Sebelumnya ada KISI. Oke. Ya, KISI kemudian naik ke KI ya. Berarti ada Memang- tahapan-tahapannya ya, seperti itu ya. Ya, karena kan dulu untuk menyelenggarakan KI itu cukup persyaratannya juga cukup Cukup berat. berat gitu ya. Oke. Karena pematerinya itu harus dari trainer fast. Teman-teman dari trainer fast yang memang ada di Jakarta gitu atau di Mhm. pusat gitu. Mhm. Nah, dan ini kan tantangannya besar gitu. Ini kan kelasnya berapa kali pertemuan ya, beberapa Mhm. pertemuan. Dan kalau kita ngundang teman-teman dari pusat itu kan berarti budget yang Budgeting ya. budgetingnya itu kan Oke. luar biasa gitu. Kita di Makassar agak masih kesulitan, atau Mhm. khususnya di luar Pulau Jawa itu agak kesulitan di situ gitu. Dan karena kan kegiatan ini KI itu agak termasuk kegiatan berbayar gitu ya. Di Oke. situ Ki berbayar. itu dalam bentuk Kelas- ngecamp gak sih, atau dia Ya, cukup kelas di dalam eksekutif, hotel ya, aja atau kelas gimana tuh? eksekutif Yungaji ini memang kegiatan di hotel, Oke. memang tempatnya Nginap? harus nggak nginap, Nggak nginap. tapi memang fasilitas kita berikan gitu ya. Oke, dari full store, day berarti ya. Ya, jadi dan tapi ada juga untuk kegiatan campnya juga ada gitu, atau kegiatan hangoutnya gitu ya. Mhm. Seperti Jadi paling suka Ki. gitu. Oke. Nah, itu memang saat ini yang sedang digalakkan teman-teman yang lain gitu. Ya, Oke. teman-teman regional yang lain gitu. Oke. Seperti itu. Kemudian kalau dari segi event ya, Mhm. event yang tadi Itiba, karena ini Itiba merupakan Nah, mungkin level up mungkin dari kajian gitu. smart listeners yang ada di rumah, ada yang awam, ada yang udah paham Itiba itu apa. Boleh dijelasin Itiba itu apa sebetulnya? Pendengar kita kan ini banyak ya, ada orang awam, ada orang yang udah hijrah. Itiba itu apa sebetulnya? Ya. Silakan. Jadi kalau dari teman-teman pusat itu sampaikan bahwa Itiba ini level up lah dari kajian gitu. Oke, pengajian. level up dari Level kajian. up dari Baik. pengajian. Memang sebagai bentuk fan service gitu. Oke. Ya, Mhm. untuk fan service ke teman-teman ya, followersnya Yuk Ngaji gitu. Mhm. Dan memang sudah betul-betul dipersiapkan sedemikian rupa ya, Mhm. dari dari macam-macam lah, karena memang ada standarnya gitu. Dan alhamdulillah kemarin Yuk Ngaji Makassar ya, dari beberapa kota ya, 5 ya, 6 ya, jadi 6 kota itu alhamdulillah dari 53 regional Mhm. hanya 6 kota terselenggara yang menyelenggarakan. Berarti itu merupakan sebuah prestasi untuk Kota Ya, Makassar ya, karena yang ngaji Kota Makassar. karena ada persyaratannya juga, ada yang harus terpenuhi sehingga bisa gitu. Oke, keren. Ya. Tepuk tangan dulu dong untuk yang ngaji Kota Makassar. Dan termasuk Asik. kita apresiasi teman-teman gitu, Masya Allah kegiatan Itiba ini di Makassar itu yang terbanyak dari seluruh, keren. bahkan di pusat pun ya, di Jakarta Oke. gitu puncaknya. Oke, disimpan statementnya. Saya beralih. Terima kasih. Saya beralih ke sini ya. Silakan. Ya. Baik. Apa program kerja yang paling disukai, atau event atau acara yang the most favorite begitu yang ada di Yuk Ngaji Makassar? Sebenarnya mirip juga sih, karena itu salah satu program unggulan. Ya, yang bagian sana harus kreatif ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh ikut-ikutan ya. Oke. karena yang K itu kan memang program andalannya Yuk Ngaji Makassar Mhm. saat ini.
karena salah satu kelas pembinaan. Bahkan teman-teman juga kan ini kayak sebelumnya kan ada dari alumni. Dari situ kita merekrut teman-teman yang ikut kelas K untuk gabung di Yuk Ngaji Makassar. Mereka punya pilihan mau ikut dengan kita atau tidak. Tapi ilmu-ilmu yang kita sampaikan alhamdulillah bisa tersampaikan ke anak muda yang benar-benar serius. Tapi sumpah ya smart listeners and viewers yang ada di rumah, ini baru pertama kali saya nemuin orang kajian tapi kok having fun banget ya. Senang banget ya. Rasanya suka ketawa banget ya. Biasanya kok kajian-kajian itu pada serius ya, pada ngedip banget ilmunya ya. Pokoknya bawaannya tuh bahasa-bahasanya tuh ilmiah banget. Kemudian apa ya? Pokoknya kayak gitu deh. Ya, ini jangan-jangan makanya ada adu bakat nih makanya pakaiannya seperti ini. Cuman pakai kos, nggak pakai kayak yang baju koko atau apa. Casual ya. Jadi sebenarnya kita itu kayak sebenarnya membaur, membaur dengan anak-anak muda. Jadi membaur dengan anak muda. Antum? Iya, muda. Oh, masih muda. Masih, mudah-mudahan. Itu ya alasannya ya. Oke, terima kasih. Kalau event aku ada 2. Kita dulu pernah adakan juga Itiba yang kemarin dan juga ada di 2019. Itu kita baru sekitar setahun setelah event yang pertama dari 2018. 2019 itu kita buat event yang lumayan cukup besar, namanya Makassar Muslim Fest. Kita adakannya di Triple C. Jadi konsepnya kita gabung dengan beberapa komunitas hijrah di Makassar. Kolaborasi ya? Kolaborasi, ada banyak komunitas hijrah dan alhamdulillah juga pesertanya juga banyak. Dan juga kita mengundang pemateri-pemateri yang dari luar, yang gahar ya. Yang gahar. Kita sebutnya tuh gahar. Yang qualified banget gitu ya. Ada juga keren. Dari tim Yuk Ngaji Pusat juga ada. Alhamdulillah peserta juga sampai sekitar 2000. Itu kita adakan seharian full dari pagi sampai malam. Tembus 3.000 kayaknya. 3.000-an ya. 3.000-an. Ada sekitar 3.000-an peserta. Keren ya. Dan belum ada di regional lain yang mengadakan tandingannya. Event seperti itu juga. Belum ada tandingannya. Karena dan juga di 2019 itu kita ada tim pusat itu sampai 2 kali datang ke Makassar. Ada awal tahun sama akhir tahun. Dan alhamdulillah dengan itu kita banyak kenal dengan komunitas-komunitas yang lain yang sefrekuensi dengan kita. Jadi lebih banyak keluarga seperti itu ya. Benar. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya event atau acara yang paling disukai gitu ya, program kerja dari berkesan. Harus beda dong, ya harus kreatif dong. Dari Yuk Ngaji Makassar, silakan. Sama. Jangan dong, beda dong. Iya, kalau dari saya kan saya baru ya. Baru kemarin gabung. Iya, baru debut. Ya jadi selama sebenarnya kalau kegiatan Yuk Ngaji itu kalau kan tadi saya gabung di tahun 2021 ya kurang lebih. 2021. Iya, sama bareng Ki. Sama Jikina. Ya jadi kurang lebih kayak gitu. Tapi sempat di daerah lain, ke Jakarta juga gitu. Gabung sama Yuk Ngaji di sana. Jadi tahu kurang lebih ternyata Yuk Ngaji itu kegiatan sama-sama aja. Gitu. Mirip ya? Mirip. Nah, tapi selama di Makassar yang saya suka itu selain tadi Itiba dan K-nya itu yang paling saya suka nongkrong-nongkrongnya ini. Terutama kalau kita sebagai tim ya, pasti gak ada tiap pekan itu nggak ada ketemunya, pasti ketemu. Tapi di luar hari kerja, maksudnya di luar hari kerja. Di weekdays. Biasanya di weekdays. Kan biasanya kajian di weekend ya, Sabtu, Ahad. Biasanya kalau kita itu bareng-barengnya ketemunya di weekdays, hari-hari biasa gitu. Jadi nongkrong-nongkrongnya di situ. Nah, itu nongkrong lagi terus olahraga juga kadang. Nah, ini sering jadi sering kita adain juga olahraga bareng gitu. Jadi Yuk Ngaji sehat ya. Betul. Yuk Ngaji sehat. Jangan sport. Yuk sehat ya. Dan terakhir ini
Pasti. Jangan terakhir. Oh, Jangan. kalau saya kesukaan yang terakhir ini nih, main game barengnya ini. Mabar pasti. Enggak, game apa nih? Online apa offline? Online. Kalau offline itu yang bedakin orang ya, kalau nyebut-nyebut ayat apa. Itu mungkin bisa diadakan sih. Itu ide yang bagus. Yang cemongin muka itu ya. Soalnya saya sempat ngintip gitu. ada gitu ya, ada. Pernah kerekam. Ya pasti game online, Mobile Legend gitu. Tapi ya karena walaupun kesannya Mobile Legend itu toxic dan sebagainya ya. Tapi karena ini Yuk Ngaji sekali lagi itu no toxic. Asik. Iya. Oke, selanjutnya. Nah, apa nih yang paling disuka nih? Karena sudah semua disebutkan. dan Sebenarnya suka alasannya. semua sebenarnya. Kalau Yuk Ngaji, yang paling suka itu karena tidak boleh sama. Kalau syukuran sebenarnya. Oh, Kalau banyak ada makanan teman ya? yang sold out, Banyak makanan. ya maksudnya ngumpul lagi gitu, yang ini kayak rame lagi gitu, syukuran. Jadi kayak apapun itu bentuk syukurannya, banyak lah jenisnya ngumpul. Tapi pada intinya sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan kayak Tiba tadi paling suka karena saya backgroundnya juga dari kayak ngorganize kegiatan event, suka. Terus karena ada backgroundnya jadi kayak kemampuan saya kemudian intinya untuk dakwah gitu. Jadi seperti itu. Jadi kayak bermanfaat gitu. Terus intinya sebenarnya kalau di Yuk Ngaji itu semuanya kayak paling sukanya sebenarnya kembali lagi kita di alasannya kenapa suka di Yuk Ngaji, karena saya nganggap itu Yuk Ngaji kayak sebuah kipas angin gitu. Kipas angin itu kayak kan punya baling-baling gitu kan, berbeda. Iya. Gitu ya? Kalau dia tidak bergerak sebenarnya dia memberikan manfaat. Oke. Tapi kalau dia bergerak sebenarnya orang kayak memberikan manfaat, kayak ada anginnya gitu. Adem. Jadi iya artinya kayak iya kalau diberikan warna berbeda warna gitu, misalnya kayak dibeli beda warna kan, misalkan ada 3 nih atau 4 kipasannya gitu kan, merah, kuning, hijau atau apapun itu. Misalkan kita backgroundnya dari mana aja, backgroundnya berbeda-beda, kita tidak ini, tapi intinya dakwah di dalam. Itu yang saya paling senang di Yuk Ngaji. United in Iya, diversity benar. ya, berbeda-beda tapi tetap Benar. satu Jadi kayak jiwa ya. tujuan kita sebenarnya kita ini harus bermanfaat sebenarnya itu menyampaikan. Betul. Sebaik-baiknya ya manusia ya. Iya, benar. Ya, bermanfaat. Jadi itu yang saya lihat di teman-teman Yuk Ngaji, backgroundnya banyak, kayak suka main gamers, terus ada yang suka nonton dan lain-lain sebagainya, banyak deh gitu. Oke, keren ya. Wow, oke. Tepuk tangan dulu dong untuk Yuk Ngaji Makassar. Baik, ya selanjutnya apa nih? Kan kalau nggak salah di Yuk Ngaji ini ada 2 Ikhwan dan Akhwat kan. Itu kalau misalnya ngadain ini kajian itu gimana tuh? Apa dipisahin dengan gorden atau misalnya tempatnya berbeda atau sama satu building tapi cuma roomnya yang berbeda tuh gimana sih? Iya, jadi memang di Yuk Ngaji Makassar atau Yuk Ngaji secara keseluruhan memang ada akhwat juga, ada perempuannya gitu. Jadi kita itu kalau secara program sebenarnya ada kajian pakanan juga gitu. Itu khusus untuk laki-laki ada, khusus perempuan itu ada yang terpisah. Ada Tapi juga yang gabung. Tempatnya gimana? Artinya kajiannya terpisah gitu. Maksudnya Lokasinya berbeda. Beda tema yang diangkat. Oke. Karena kan ada bahasan khusus lah untuk perempuan gitu ya. Ada juga yang gabungan. Nah, kalau yang gabungan itu ya di satu tempat gitu dan nanti terpisah ininya. Mungkin ada yang di depan laki-lakinya, perempuan di belakang gitu. Dan Tergantung pematerinya menyesuaikan ada tempatnya. ustaz dan ustazah gitu. Ya, kita undang ya banyak-banyak gitu ya, guru-guru gitu ya. Ada dari teman ya, kalau ada tarmisi gitu ya, dari mungkin lebih ke psikologi gitu, macam-macam sih gitu. Jadi memang kita kadang hadirkan memang yang mau butuh ilmu tadi ya, desain apa ya, kita fasilitasi. Berarti luas ya, karena luas, memang Yuk Ngaji ini bukan cuma sekedar kajian tapi potensinya si anak muda yang mau betul. kita Tapi mungkin manfaatkan, ya seperti gunakan juga bisa dikatakan bahwa ini Yuk Ngaji ini adalah self development ya, pengembangan diri ya, tapi pengembangan berbasis diri, benar. Islam ya. Benar-benar. Oke. Berarti ada leadership juga, ada public speaking Iya, semua. dan sebagainya ya. Semua. Keren ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan saya nih, ke mana dulu? Kita ngadu dulu deh. Antum, apa harapannya buat Yuk Ngaji ke depannya? Seperti itu. Harapan-harapan Semakin solid pasti. untuk diri sendiri dan Yuk Ngaji. Baik, Oke, kalau silakan. harapan buat Yuk Ngaji selalu seperti ini. Gimana tuh? Selalu Seperti ini tuh ndak jauh-jauh dari circle-nya, ndak jauh-jauh orangnya, karena saya
ya lumayan lama di Yuk Ngaji. Oke. Saya melihat banyak orang keluar masuk. Entah keluarnya mungkin karena ikut setelah menikah ikut suami ataupun mungkin ada kerja keluar kota, penempatannya jadi ndak sempat lagi ikut-ikut gabung di Yuk Ngaji Makassar lagi. Jadi kalau untuk saya harapannya yang ada sekarang ini ya harus bareng-bareng terus, karena bareng-barengnya bukan cuma di dunia tapi di Masya Allah. surga insyaallah. Karena manfaatnya teman yang soleh itu sangat baik sekali. Walaupun kalau dilihat secara looks ya berpakaiannya ya biasa aja. Maksudnya tapi mereka ada untuk saling mengingatkan, ada yang salah kita bisa tegur, dan juga orang-orangnya semua yang asik-asik ini ya harus asik terus. Intinya semoga ke depannya ini Yuk Ngaji istilahnya kalau dari segi kekeluargaan tetap dipertahankan, tapi dari segi prestasi dan nama ini Yuk Ngaji Makassar harus lebih besar dari harus hari lebih ini. besar lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, apa harapan ke depannya untuk diri sendiri dan Yuk Ngaji Makassar? Yang di ujung dulu dong, di ujung. Oke, harapannya untuk Yuk Ngaji pastinya terus memberikan manfaat pastinya kepada orang, karena di luar sana itu masih banyak teman-teman kita yang perlu untuk maksudnya kita rangkul. Jadi kita ini kayak dakwah ini bukan untuk diri kita sebenarnya, tapi ada juga orang lain kayak haknya untuk kita penuhi. Jadi kita buat konten dan lain sebagainya, potensi kita itu sebenarnya untuk teman-teman. Jadi teman-teman yang di sana juga kayak yang lagi nonton dan lain sebagainya kayak mau hijrah sebenarnya. Kalau di Yuk Ngaji tuh sebenarnya nggak kaku banget sebenarnya. Yuk coba dulu kayak kegiatan-kegiatan. Boleh di-mention nama Instagram dari Yuk Ngaji Makassar? Iya, silakan. @Yuk Ngaji Makassar ya. Yuk Ngaji Makassar. Silakan TikToknya ya, juga di-follow. gitu ya. Oke. Akun YouTube-nya juga boleh. Intinya ikut saja ketika ada info-infonya, join saya di kegiatan-kegiatan Yuk Ngaji. Insyaallah nanti kegiatan-kegiatan berfaedah pasti. Masya Allah. Oke, silakan selanjutnya harapannya untuk diri sendiri dan juga untuk Yuk Ngaji. Yuk Ngaji. Silakan. Ya, tentu kalau harapan sendiri pasti semoga ya masih makin istiqomah lah untuk di sini, karena tadi kan sempat dimention ya. Karena ini kan naik turun ya, iman itu naik turun. Jadi semoga di Yuk Ngaji itu bisa makin, karena sering bareng. Nah, itu yang membuat bareng itu bikin saling menguatkan, satu sama lain gitu. Artinya kita semakin solid karena kita tahu bareng solid. Karena bareng-bareng itu yang bikin, justru karena orang itu keluar dari circle-nya, keluar dari lingkungan teman-temannya, ya, itu yang bikin dia kembali lagi lah ke jalan yang lama gitu. Jadi gitu sih. Oke. Udah ya. Terima kasih. Selanjutnya. Oke, selanjutnya. Apa harapan untuk diri sendiri dan Yuk Ngaji Makassar ke depannya? Silakan. Iya. Ini untuk ya biasa kita dengar juga dari teman-teman, makin lurus niatnya. Luruskan niat ya. Kalau untuk Yuk Ngaji ya kita berharap semakin luas untuk teman-teman di Makassar terutama bisa lebih mengenal, bukan untuk membesarkan nama Yuk Ngaji, tapi untuk bisa mereka lebih kenal lagi terhadap Islam gitu. Tapi insyaallah mudah-mudahan bisa lewat wasilah kita di Yuk Ngaji Makassar gitu. Kalau untuk pribadi ya semoga bisa masih sama-sama teman-teman semua di Yuk Ngaji Makassar. Masih sedih. Apa masih sedih? Karena percuma lah kalau kita bersama di dunia tapi tidak bersama di akhirat. Masya Allah. Ya, kita pengen nanti kita sama-sama di dunia, sama-sama di akhirat juga. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Haidir. Oke, sekarang Bang Irwan nih silakan selaku koordinator Yuk Ngaji Makassar. Apa nih harapan-harapannya untuk dosen dan Yuk Ngaji Makassar? Ya, jadi kan kita berharap ya Yuk Ngaji Makassar spesifik menjadi mercusuar kebaikan di Indonesia Timur gitu ya. Dan harapannya sih ke depan bukan hanya di Makassar saja ada Yuk Ngaji di Indonesia Timur gitu ya. Kan kalau di Sulawesi ada juga di Palu gitu ya. Sulawesi Tengah ya. Ya, sudah ada di Palu juga. Di beberapa juga. Nah, tapi memang masih banyak khususnya kalau di Sulawesi Selatan yang memang yang jadi target kita gitu ya. Maksudnya bagaimana Yuk Ngaji ada di Goa, di Maros gitu ya. Kemarin sempat buat kegiatan ya di Parepare,
di Palopo, di roadshow, ya Bone, seperti itu ya, Iya, roadshow. pernah roadshow gitu ya di beberapa di Bulu di Bantaeng ya. Ya. Di Bantaeng ya, di Pangkep, Jeneponto, Mhm. tepatnya di kantor bupatinya rata-rata. Jadi kita sudah buat event yang alhamdulillah pesertanya juga ratusan anak-anak muda gitu. Dan besar harapan nanti bisa ada juga yang ngaji di sana gitu ya. Amin. Seperti itu. Dan memang itu yang jadi targetnya, insya Allah. Semoga teman-teman juga, kita berharap yang saat ini tetap istiqomah gitu ya, Amin. kita saling menguatkan ya. Tadi juga ada teman-teman yang sudah pindah di kota lain, alhamdulillah juga besar harapan mereka juga terlibat dengan yuk ngaji yang ada di situ gitu ya. Oke. Seperti itu. Jadi itu Meregenerasi ya. meregenerasi gitu ya. Jadi kalau balik kampung ya usahakan di kampungnya ada juga yang ngaji gitu. Nah. Gitu. Jadi tentunya ini insyaallah sama-sama lah untuk istilahnya kalau kita biasanya kalau bahasa kerennya ya fastabiqul khairat gitu ya. Betul betul. Gitu. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan. Kebaikan. Yang salah satunya ya bagaimana kita menjadi mercusuar bagi diri kita sendiri untuk orang sekitar gitu ya, untuk Masya Allah. kebaikan-kebaikan. Mungkin itu sih dari Iya. saya gitu ya. Terima kasih ya. Masih ada closing statement? Masih ada? Itu aja? Itu aja? Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Yuk Ngaji Makassar. Terima kasih ya teman-teman dari Yuk Ngaji Makassar sudah hadir di studio Smart FM Makassar dalam program Smart Community ya. Sehat selalu ya. Kita jumpa lagi. Semoga bisa datang lagi ya. Insyaallah lain kali. Amin. Ya, smart listeners and viewers yang ada di rumah, itulah tadi ya diskusi kita seperti apa sih Yuk Ngaji, apa sih Yuk Ngaji Makassar itu, dan tentunya dampak positif Yuk Ngaji Makassar. Dan tadi juga udah disebutkan ya akun Instagram dan apa tadi ada TikTok, YouTube-nya, ada TikTok dan YouTube. sebagainya, boleh silakan di follow, di kepoin ya. Dan sampai jumpa untuk pekan depannya di Smart FM 101,1 ya, The Spirit of Indonesia Business Inspiration. Sampai jumpa. Dah. Dadah.